Oke, hai, selamat datang di Hai. podcast teman ngobrol Ujang. Pernahkah sih kamu membayangkan seperti apa rasanya menjadi sakit di balik jeruji besi? Bukan di rumah sakit dengan spray bersih dan suara mesin monitor, tapi di ruang pengap dengan sistem yang penuh aturan dan kadang penuh kekurangan. Oke, di episode kali ini kita akan masuk ke dunia yang jarang disorot kamera, apalagi dibicarakan hangat di meja makan. Apa itu? Yaps, dunia kesehatan di lembaga permasyarakatan, khususnya lembaga permasyarakatan perempuan. Oke, bersama teman saya ada Mbak Mentari yang sehari-harinya juga bergelut bukan hanya dengan tensimeter dan obat-obatan, tapi juga dengan cerita hidup yang keras dan sistem yang sering kali tumpul pada rasa. Oke, siap-siap untuk mendengar cerita tentang tubuh yang sakit, sistem yang rumit, dan bagaimana merawat manusia di tempat yang sering lupa pada kemanusiaan. Oke, halo Mbak Mentari. Halo, Oke, gimana kabarnya Mbak? kabarnya alhamdulillah baik. Mas Ujang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Aman Mbak kerjaan dan lain-lain? Alhamdulillah aman dan Kuliah juga semoga aman selalu ya. aman. Amin. Oke, langsung saja ya Mbak. Kita akan mengulik bagaimana sih sistem perlapasan perempuan dan juga kesehatannya seperti apa. Oke, pertama, Oke. Mbak, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Mbak Mentari ketika mendengar kata lapas perempuan? Nah, itu dulu ya sebelum sebelum masuk ke situ. Kemudian setelah masuk ke lapas perempuan, apakah persepsi itu berubah atau enggak sih, Mbak? Oke, mulai jawab nih ya. Jawab dong, masa enggak? Oke. Jadi apa sih yang pertama kali di pikiran saya itu ketika saya tahu saya akan bekerja di lapas atau ketika saya mendengar lapas perempuan dulu deh. Hmm, Yang saya bayangkan itu lapas itu kan tempat yang tertutup gitu ya, hmm, tertutup terus pasti kayak kaku gitu kan. Dingin suasananya, apalagi kan kalau lapas perempuan kan biasanya isinya pasti wanita-wanita ya. hmm, Jadi yang aku bayangin itu pasti isinya tuh perempuan-perempuan yang serem-serem gitu kan. Terus hmm, masalah hukumnya pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang kasusnya narkotika, mungkin ada kasusnya yang pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dan juga yang pasti banyak banget stigma di dalamnya. Apalagi kan kalau perempuan tuh kayak stigmanya lebih tinggi gitu dibanding laki-laki gitu kan. Gitu. Itu yang pikiran pertama kali saya yang ada di otak saya ketika saya mendengar lapas perempuan. Tapi begitu saya masuk. masuk ke dalam Hmm. dunianya dan bekerja di dalam situ, ternyata eh, mereka itu tetap manusia biasa aja, sama kayak kita gitu. Jadi mereka itu tetap perempuan-perempuan yang punya hak yang sama dengan perempuan yang ada di luar penjara, Hmm. yang punya perasaan, yang punya cerita hidup dan lain-lain. Dan banyak juga dari mereka itu yang seorang ibu, ya seorang Hmm. ibu yang pasti seorang anak juga gitu kan. Dan mereka juga sebenarnya adalah korban dari Korban perjalanan hidup ternyata. gitu. Oh, korban Iya. perjalanan hidup. Oke, 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 oke. Terus. Iya. Maksudnya korban dalam perjalanan hidup sehingga ya mereka akhirnya berakhir di situ kan. Hmm. Gitu. Berarti apa ya, persepsinya berubah ya dari hal yang tadinya menyeramkan, dingin, kaku itu ternyata setelah masuk, oh mereka juga sama gitu, nggak jauh beda dengan kita manusia-manusia yang sering kita temui di luar sana. Seperti itu ya, Mbak. Iya. Oke, menarik Sama sih. aja sih sama Sama kayak aja ya. kita Nggak, nggak se nggak semenyeramkan itu. berarti nggak ada bedanya ya antara perempuan di lapas dan perempuan di luar gitu kan. Biasanya perempuan yang masuk di lapas tuh serem-serem gitu. Kalau di lapas laki-laki kan ya begitulah. Ada yang suka kadang berakhir babak belur atau apa gitu. Kalau di lapas perempuan itu gimana? Sama juga atau Sama aja sih Mas, pada prinsip tuh sama aja. Apalagi kalau udah di lapas itu ya
Ya sama kita di luar kayak di luar gitu. Ketika kita di luar pun kalau ada konflik ya bisa bertengkar ya gitu juga mereka di dalam gitu. Hmm. Nggak ada bedanya sih menurutku, Ya, cuma yang ya. membedakan adalah hak mereka dalam kebebasan gitu. Oh, iya, berarti Selebihnya ya sama. iya, cuma dibatasi haknya saja gitu Ya, ketika itu. siapapun masuk ke lapas gitu dibatasi haknya. Oke. Iya. Kemudian boleh nggak sih diceritain Mbak eh, gimana sih awalnya Mbak Mentari itu masuk ke dalam lapas bekerja sebagai perawat di lapas? Itu bagi bagi sebagian orang itu apa ya? Profesi yang tidak umum gitu, yang bukan di tempatnya. Biasanya kan perawat itu di rumah sakit, di klinik gitu. Kok ini di lapas gitu? Boleh diceritain nggak Mbak awalnya? Oke, jadi eh, em, sebenarnya saya juga awalnya tuh ketika saya dulu kuliah keperawatan gitu, ya pemikiran saya pasti kalau nggak saya kerja di rumah sakit, ya di puskesmas atau dinas kesehatan gitu. Hmm. Tidak pernah terfikirkan kalau saya akan menjadi perawat di lembaga pemasyarakatan. Cuman saya ada beberapa teman gitu yang mereka sudah lebih dahulu bekerja di lapas. Ya, jadi saya Hmm. mendapatkan informasi itu. Kemudian ada pembukaan pendaftaran CPNS kan. Hmm. Kemudian saya mengikut daftar, alhamdulillah lolos. Kemudian ya mulai saya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di mana saya harus mengabdikan diri saya sebagai seorang ASN gitu. Ya, kalau kita lihat-lihat sih memang nggak banyak ya perawat atau tenaga kesehatan yang kerja di lapas. Nah, tapi justru itu jadi tantangan gitu buat saya, buat meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang perawat, di mana tugas saya itu bukan cuma memelihara kesehatan, bukan cuma memberikan perawatan, tapi Hmm. juga saya menjalankan fungsi pembinaan, di mana lapas lapas itu sendiri kan memiliki fungsi pembinaan ya Mas Ujang ya. Iya, iya. Jadi pembinaan itu terhadap narapidana supaya si narapidana ini bisa menyadari kesalahannya, bisa memperbaiki diri, kemudian tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Jadi harapannya bisa nantinya mereka bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat, kemudian bisa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya itu ya itu seperti sebuah tantangan di luar saya sebagai seorang perawat bisa melakukan hal itu gitu, yang tidak bisa dilakukan kalau saya bekerja di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Berarti apa ya, selain menjadi perawat, Mbak Mentari juga menjadi istilahnya itu fasilitator gitu ya, fasilitator dalam fungsi pembinaan tadi ya gitu, membina anggota sebutannya narapidana ya, di narapidana di sana untuk memperbaiki hidupnya dan bisa kembali ke masyarakat dengan tidak melanggar undang-undang yang melanggar pidana gitu ya. Berarti berbeda ya Mbak antara apa namanya, antara perawat di puskesmas, di klinik, di rumah sakit atau di dinas, berbeda dengan di lapas itu ya, secara pekerjaan gitu. Em, Sebenarnya sih nggak jauh berbeda ya. Pelayanan pelayanan kesehatan yang kita berikan tuh ya hampir mirip dengan ada di rumah sakit ataupun puskesmas gitu. Hmm. Malahan mungkin pelayanan kami tuh lumayan kompleks gitu ya. Hmm. Karena kan kita tuh bukan hanya pelayanan kuratifnya aja atau pengobatannya aja, tapi kita juga melakukan screening, ada screening penyakit menular, ada screening kejiwaan, ada screening narkoba juga. Kemudian kita juga melakukan edukasi gitu kan sebagai edukator Hmm. juga, kemudian sebagai konselor juga. Jadi em, sangat kompleks sih malahan pelayanan yang ada di lapas. Kemudian juga kan kalau khususnya lapas perempuan sendiri itu ada ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, memang ada ibu hamil dan ibu menyusui gitu di Hmm. dalamnya karena kan eh ya kita tidak bisa memilih-milih siapa yang akan masuk ke lapas gitu kan ya. Ketika ada ibu hamil yang masuk di lapas ya kita harus memberikan perawatan yang sesuai gitu, yang sama dengan ibu hamil yang ada di luar lapas gitu. Jadi sebenarnya pada pada intinya sama saja, cuman yang membedakan itu semua yang kita lakukan di lapas itu memiliki keterbatasan. Jadi baik dari tenaga kesehatannya, bayangin Mas Tujang, kita itu punya 250.
narapidana kurang lebih ya, kira-kira Oh, 250 narapidana perempuan, sementara petugas kesehatannya itu cuma 5 orang, wow, 6 orang. wow. Itu kan sangat sedikit gitu kan. Em, Kalau di tempat saya itu hanya ada satu bidan, Mm-mm. kemudian ada 2 dokter dan ada 3 perawat. Nah, itu dengan tadi yang saya jelaskan tadi, dengan melakukan screening, melakukan pengobatan yang pastinya Mm. kuratif, kemudian menjadi edukator juga, kemudian kita juga harus menjadi konselor juga, dengan tenaga yang hanya 6 orang itu ya. Ya itu tadi perbedaannya dilakukan semuanya dengan terbatas gitu, baik dari SDM-nya, dari alat-alat medisnya, kemudian juga obat-obatannya juga. Terus juga kan kita punya kebijakan yang ketat gitu ya. Kita kan Mm-mm. bukan berada di dunia luar yang ketika oh ini sakit harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nggak semerta-merta harus dengan mudahnya begitu. Harus ada prosesnya, harus benar-benar kita telaah apakah yang bersangkutan benar-benar harus dirujuk dan sebagainya begitu. Hmm, oke. Tadi menarik ya tentang screening gitu. Selama Mbak Mentari di sana tuh pernah nemu hasil screening yang aneh nggak sih? Misal harus bebas narkoba tapi ada narkoba di situ gitu, atau ada membawa penyakit menular tadi gitu. Terus itu kalau udah kayak gitu nanti dipisahin atau gimana, Mbak? Putus-putus Mas Ujang. Oh, putus-putus. Kalau sekarang gimana, masih putus-putus, Mbak? Halo. Halo? Putus-putus. Iya, halo. Oke, sekarang masih Terdengar? putus-putus. Udah ya. Sebentar, kalau Gimana? gitu aku switch dulu lagi. Wait. Halo? Ini sinyalku atau sinyal masuk? Iya, halo. Udah terdengar, Mbak? Mm-mm, Nah, terdengar. tadi ya, pas kan tadi Oke. ada Mm-mm. ada screening ya pas di awal itu kalau nggak salah dengar ya tadi. Ya, Nah, Mbak Mentari itu pernah nemu nggak sih apa ya pas ke screening itu ternyata dia membawa narkoba gitu di urinnya ataupun membawa penyakit menular gitu. Terus kalau udah ketemu kayak gitu, itu gimana, Mbak? Boleh diceritain nggak? oke. Kalau menemukan pasti pernah lah Mas Ujang ya. Menemukan entah itu penyakit menular kan ada banyak tuh. Hmm. Ada tuberkulosis, ada HIV, ada sifilis gitu kan. Hmm. Pasti pernah dong. Misalkan nih saya menemukan yang HIV deh. Yang menemukan yang HIV ya. Kita langsung Hmm, apa ya? Tidak tidak kan ini kan namanya screening nih. Screening Ya. itu kan mesti mendeteksi awal gitu ya. Hmm. Belum bisa kita tegakkan ini diagnosa apakah benar dia HIV atau tidak. Ketika kita temukan screening dia reaktif hasilnya ya udah langsung kita laporkan biasanya ke puskesmas. Biasanya kalau kami kan memang sudah ada puskesmas, jejaring puskesmas yang memang sudah bekerja sama dengan lapas gitu ya. Kita Hmm. laporkan bahwa ini kita punya hasil reaktif nih. Jadi kalau HIV itu sendiri itu ada 3 kali pemeriksaan, Mas Ujang. Hmm. Kalau tidak berubah ya, setahu Hmm. saya sih 3 kali pemeriksaan. Jadi di tempat kami itu pemeriksaan yang pertama. Jadi untuk Oh. Hmm. memastikan bahwa dia memang benar-benar HIV itu ada pemeriksaan kedua dan ketiga. Hmm. Nah, pemeriksaan kedua dan ketiga ini kebetulan hanya ada di puskesmas. Sebenarnya ada di beberapa lapas sudah ada yang punya, tetapi kebetulan kalau di lapas saya belum ada. Nah, jadi begitu ditemukan nih, ditemukan, langsung kita laporkan, kemudian langsung kita ambil sampel darahnya, kita kirimkan ke puskesmas, kemudian hasilnya apa, kalaupun memang negatif ya alhamdulillah ya, tapi kalaupun positif ya kita langsung lakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. Jadi jangan sampai apa ya, ini kan lapas ini kan sebuah komunitas gitu ya, misalnya sebuah Hmm. masyarakat yang berkumpul jadi satu gitu kan ya. Jangan sampai apa screening ini terlewat gitu loh. Jadi tidak terdeteksi gitu ya. Kan kita tidak tahu, tidak
tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana gitu, takut khawatirnya gitu kan menyebarkan ke teman-teman yang lain, apalagi seperti tuberkulosis kan gampang sekali tuh ya menularnya kan. Hmm. Jadi makanya kita benar-benar harus melakukan screening itu dengan baik ketika tahanan atau narapidana itu masuk ke dalam lapas gitu. Hmm. Itu merupakan sebuah pencegahan awal gitu. Kalaupun memang tuberkulosis, langsung kita pisahkan tempatnya gitu. Kalaupun memang Berarti dia ada tempat HIV, tempat khusus ya Mbak buat misal penderita TBC, HIV ataupun penyakit ya. menular lainnya gitu. Di, Iya, kalau dipisahkan gitu ya. Tetap. iya kalau untuk tuberkulosis pasti ada tempat khususnya sih Mas. Apalagi kan itu sangat-sangat menular kan ya. Cuman kalau untuk HIV itu karena kan penularannya nggak terlalu mudah ya, karena penularannya melalui hubungan seks atau kontak cairan langsung dengan penderita gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu mudah menular, tapi juga karena memang ketika tahanan baru masuk itu ada namanya mapenaling. Jadi Apa itu? masa pengenalan Lingkungan. lingkungan. Hmm. Jadi setiap tahanan baru itu ada masa pengenalan lingkungan itu kurang lebih 14 hari. Itu memang eh, kamarnya khusus, berbeda dengan kamar-kamar yang memang udah lama narapidananya gitu. Jadi memang mereka kayak di apa apa ya bahasanya? Ya memang ditempatkan khusus dulu gitu Hmm. buat mereka supaya beradaptasi dulu gitu dengan lingkungan baru gitu. Jadi nggak langsung kita masukkan ke dalam kamar-kamar yang memang sudah dihuni lama sama narapidana yang lain gitu. Oke, oke, oke. Berarti tetap di ada pemisahan di situ ya. Terus kalau misal ibu menyusui berarti bayinya juga dibawa ke situ, Mbak? Atau ada misal atau bayinya itu dari luar terus dibawa ke situ dibawa ke lapas itu cuma buat menyusui doang habis setelah selesai masa penyusuan dikembalikan lagi ke yang di luar atau gimana, Mbak? Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor Hmm. 22 Tahun 22 itu eh, bayi usia di bawah 3 tahun Hmm. itu bolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lapas gitu. Hmm. Jadi eh, ketika misalkan nih si ibunya masuk dalam keadaan menyusui gitu ya, ya dia Hmm. diperbolehkan untuk membawa si bayinya itu sampai usia 3 tahun. Dan itu kita Oh. memang sudah ada fasilitas khususnya, jadi kita punya kamar khusus buat ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi terpisah dengan warga binaan lainnya gitu. Oke, oke. Jadi ya tetap dibedakan ya gitu yang ibu Ya. hamil, menyusui dan ibu-ibu atau perempuan-perempuan saat lainnya. Kemudian, Mbak, kalau boleh tahu selama kerja di lapas gitu, keluhan atau penyakit yang sering ditemui oleh perempuan-perempuan di lapas itu apa sih, Mbak? Gitu. Kalau keluhan yang paling sering itu ya biasanya penyakit pencernaan, eh, apa asam lambung lah kalau kata kita bilangnya ya kalau orang Hmm. awam bilangnya emah gitu kan. Hmm. Terus itu penyakit pernafasan ya batuk, pilek gitu kan. Kalau penyakit kulit juga sebenarnya banyak di lapas, tapi kebetulan kalau di lapas saya sih alhamdulillahnya gitu ya jarang Hmm. ada penyakit kulit gitu ya karena mungkin karena perempuan ya bersih-bersih jadinya jarang gitu. Kemudian penyakit reproduksi juga sering sih kayak keputihan, Hmm. kemudian gangguan menstruasi gitu kayak menstruasinya terlambat atau terlalu cepat, kemudian nyeri haid juga gitu. Ya gitu sih Mas ya. Sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu juga banyak kaitannya dengan stres mungkin ya namanya Hmm. mereka menghadapi permasalahan hukum gitu kan ya. Kemudian juga mereka di lingkungan yang terbatas seperti lapas juga dari kondisi lingkungan juga kan sangat mempengaruhi kesehatan kita gitu kan ya. Jadi ya sebagai tenaga kesehatan ya kita juga harus peka gitu. Hmm. Bukan hanya soal fisiknya mereka saja gitu, tapi memang psikologis mereka juga memang kita harus perhatikan gitu. Oke, oke. Nah, itu munculnya itu selain karena mungkin tadi ya tekanan psikis yang menimpa para tahanan juga
kadang ya juga muncul namanya penyakit itu. Nah, kalau dari sistemnya apakah memungkinkan atau enggak sih gitu, atau bagaimana sebenarnya sistem kesehatan itu, penanganan kesehatan di lapas itu kepada perempuan-perempuan yang mempunyai penyakit tadi gitu, Mbak. Oke, sistemnya ya. Jadi kalau dibilang sistem yang ideal sih belum ya Mas ya. Pasti belum lah ya. Karena kan pasti masih banyak banget kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari tenaga kesehatannya, Hmm. kemudian alat-alat maupun obat-obatan. Tetapi ya kami sebagai petugas terus mengupayakan yang terbaik gitu dalam memberikan pelayanan kesehatan. Apalagi kan ini perempuan ya. Hmm. Eh, jadi kalau dalam undang-undang pemasyarakatan itu perempuan itu masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. Jadi Oh. eh, ya berkebutuhan khusus itu terdiri dari anak, kemudian perempuan yang sedang dalam masa reproduksi, Hmm. perempuan eh, hamil, menyusui dan lansia gitu kan. Ya, jadi memang kita memiliki apa ya kekhususan gitu Hmm. dalam menangani kebutuhan sistem reproduksi untuk perempuan ini gitu kan karena kan perempuan kan kodratnya haid, Hmm. melahirkan, menyusui, kemudian mengalami menopause juga gitu, jadi Hmm. memang pemeliharaan kesehatannya itu lebih intensif gitu dibandingkan sama laki-laki gitu. Jadi kalau kita bicara ideal sih ya memang masih jauh, cuman ya terus kita usahakan memberikan yang terbaik. Gimana caranya dengan dengan fasilitas yang ada kita berikan yang terbaik semaksimal mungkin gitu. Ya, walaupun masih ada keterbatasan ya, keterbatasan dalam memenuhi pelayanan kesehatan, tapi tetap ya bukan berarti kita juga seadanya gitu, tetap tetap apa ya maksimal mungkin gitu melakukan upaya-upaya Ya, penanganan maupun pencegahan ya kepada narapidana. Oke, menarik sih Mbak gitu. Nah, kemudian Mbak, oh, ada nggak sih misal kalau saya pernah lihat di film atau apa gitu, saya lupa ya. Kalau nggak salah di luar negeri gitu, ada perempuan yang sudah apa ya, sudah bersuami gitu. Dan di situ ada kamar khusus gitu untuk berhubungan suami istri gitu di luar negeri gitu. Nah, kalau di lapas perempuan itu ada atau enggak gitu sebagai kewajiban istri juga memenuhi eh, apa ya, memenuhi kebutuhan suami gitu. Difasilitasi atau enggak? Saya pernah lihat soalnya itu di luar negeri atau di apa lewat film atau lewat apa saya juga lupa gitu. Bayang-bayang saya masih ada. oke. Jadi kalau khusus untuk lapas tempat saya bekerja sendiri sih itu tidak ada ya Nggak Mas ada ya. ya? Hmm. Itu tidak ada. Eh, itu kalau orang-orang biasa bilang itu bilik asmara. Nah, itu bilik asmara benar. Tahu Mas Ujang? Pernah Pernah dengar dengar nggak? juga, pernah dengar, pernah dengar. Ah, iya. Kalau kebetulan kalau di lapas saya sih nggak ada ya Mas Ujang ya. Hmm. Karena memang itu juga secara implisit itu belum tertuang gitu di kebijakan-kebijakan yang memperbolehkan itu ada gitu ya. Tapi kalau yang saya dengar, Hmm. yang pernah saya dengar gitu dari teman yang bekerja di Aceh, itu ya semoga saya tidak salah ya. Kalau di Aceh itu ada disediakan gitu memang gitu. Jadi ya sebenarnya juga itu kan memang hak ya. Hmm. Apalagi selagi memang itu pasangan yang sah gitu kan ya. Cuman ya itu tadi nggak belum ada sih setahu saya yang eh, benar-benar kebijakan yang memperbolehkan itu ada. Tuh, karena kan emang sangat rentan gitu ya kan khawatirnya disalahgunakan gitu Ya kan ya. sih, Kalau benar. misalkan memang betul, memang kalau misalkan memang berkomitmen sangat-sangat berkomitmen untuk eh, membuat itu benar-benar sesuai dengan jalurnya gitu Bukannya ya mungkin bisa saja. Tapi sejauh ini sih belum ada sih. Cuman secara kalau yang kata teman saya di Aceh ada hmm. sih katanya. Berarti memang secara regulasi itu belum belum ada ya gitu untuk istri-istri Ya, yang tapi sudah tidak ada juga. Iya, tidak ada juga yang larangan larang itu. yang tertuang juga gitu. Hmm. Ya, melarang untuk yang tidak ada juga. Cuman ya, ya itu tadi. eh Mungkin mungkin saya rasa pembahasan ini udah sering dibahas
gitu ya, mungkin di tingkat atas pun begitu. Cuman ya itu tadi pertimbangannya, kalaupun memang kebijakan ini diberikan, apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu pelaksanaannya sesuai dengan SOP gitu. Ya mengingat juga ya di negara minim literasi ini sering sering kali menyalahgunakan kebijakan-kebijakan gitu. Betul. Ya jadi salah satu pertimbangan juga ya kalau misal mungkin di benak pemerintah kalau saya meng-ACC atau menerbitkan aturan ini mungkin besarnya juga disalahgunakan gitu. Jadi Iya, betul. tuh, oke. Gitu. Oke Mbak, berikutnya Mbak. Mbak Mentari pernah nggak ngelihat langsung gimana trauma atau latar belakang hidup seseorang yang bisa mempengaruhi kesehatannya gitu? Ada nggak sih kasus yang membekas di itu? Terus adanya trauma gitu pada perempuan narapidana terus mempengaruhi kesehatannya gitu. Ada pengalaman membekas nggak soal itu? Ada sih, pasti ada dan banyak banget sih. Kebetulan kan Hmm. aku juga kan konseling gitu ya, sering melakukan konseling gitu kan di lapas. Nah, jadi ada satu narapidana itu yang aku konseling gitu ya. Hmm. Itu dia itu memang cenderung apa ya, perilakunya itu sulit diatur gitu, sulit diatur. Terus itu juga eh, dia mengakui terang-terangan juga bahwa dia memiliki perilaku seks yang menyimpang gitu Hmm. kan. Nah, jadi setelah saya lakukan konseling, saya dalami, ternyata dia punya riwayat yang memang sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Dia di usia dia yang masih muda, itu kalau nggak salah SMP masih kelas 1 atau kelas 2 SMP gitu. Hmm. Itu nggak masuk lapas Ya, anak Mbak atau udah masuk lapas perempuan itu? enggak, ini ceritanya dia sudah dewasa, Oh masuk ke udah dalam lapas dewasa. itu sudah dewasa. Ah. Maksudnya, ya dia mengalami trauma itu ketika dia waktu kecil itu, waktu SMP itu dia mengalami pemerkosaan Hmm. oleh tetangganya sendiri. Kemudian itu dia itu diberikan, nggak tahu, dia juga tidak tahu itu diberikan obat apa yang membuat dia itu selama 2 hari itu tidak sadar. Hmm. Jadi dia tuh sadar, dikasih minum, terus dikasih sesuatu lagi, terus dia tidur lagi begitu, dan dia selama 2 hari itu tidak pulang dan diperkosa sama si tetangganya ini. Nah, kemudian ketika dia pulang, bukannya dia ditanya oleh orang tuanya, kamu kemana, apa yang terjadi sama kamu, enggak. Tapi dia langsung dipukuli Ih, sama orang tuanya. Jadi dia merasa kayak, saya di luar tidak aman, saya di di rumah dalam tidak juga aman, aman. Hmm. gitu. Iya, jadi saya harus pergi kemana, gitu kan. Jadi, eh, apa ya, jadi trauma yang dia alami itu ya sangat-sangat membekas di dia. Bahkan ketika saya melakukan konseling itu pun ya itu masih tampak gitu di diri dia gitu. Tampak eh, bahwa dia itu sangat-sangat tidak percaya terhadap orang lain. Kemudian juga dia bilang dia sangat-sangat mengakui bahwa dia tidak menyukai laki-laki. Ya karena itu tadi dia tidak suka karena dia pernah menjadi korban pemerkosaan. Kemudian juga dia juga sampai rumah dipukuli oleh oleh ayah dan ibunya, bukannya ditanyain, nah, kamu dari mana, kamu habis ngapain, atau apa yang terjadi sama kamu. 2 hari loh dia hilang gitu. Di situ dia benar-benar, padahal dia di situ benar-benar kondisinya kehilangan arah, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mau ngomong apa. Jadi akhirnya itu cerita itu disimpan rapat-rapat sama dia, bahkan sampai saya nggak tahu sampai sekarang atau tidak ya, sampai dia bercerita dengan saya itu belum pernah diceritakannya kepada orang tuanya. Ya itu tadi dampaknya ke kesehatannya ya ke psikologisnya, dia Hmm. jadi temperamen, kemudian dia juga jadi menyalahgunakan narkotika, kemudian jadi perilaku seksnya juga menyimpang gitu, Hmm. kayak gitu sih. Nah, oke. Itu terus di lapas tuh ruang penanganan buat masalah-masalah eh, psikis kayak tadi kayak misal gangguan jiwa atau mengalami penyimpangan-penyimpangan itu ruangnya seperti apa ruang penanganannya Mbak? Apakah di hal selain di kesehatan reproduksi atau kesehatan yang fisik itu penanganannya juga masih kekurangan atau gimana Mbak?
Kalau di lapas sendiri sih untuk menangani hal-hal itu kita memang punya ruang konseling ya Mas Hmm. Ujang. Kita punya ruang konseling. Kemudian juga kita melakukan yang tadi saya bilang screening di awal, screening kejiwaan. Tapi juga ketika nanti dia sudah di dalam, ternyata ada nih tanda-tanda dia nih mengalami gejala depresi dan sebagainya gitu ya. Kita lakukan screening lagi gitu kan. Hmm. Kita lihat sejauh mana apa namanya gejala ini muncul gitu, apakah dapat mengkhawatirkan keselamatannya si narapidana ini gitu kan. Kalaupun memang bisa diatasi dengan melakukan konseling dan sebagainya, pendekatan gitu-gitu ya kita lakukan semaksimal mungkin di dalam lapas. Tapi Hmm. kalaupun memang membutuhkan rujukan gitu ya lebih lanjut ya kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit eh, rumah sakit jiwa terdekat atau ke psikolog dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, menarik ini. Nah, kalau tadi kan kalau narapidana mengalami sakit gitu ya atau gangguan jiwa yang cukup parah gitu kan mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, itu sistem sistem rujukannya itu sama atau enggak sih Mbak ke dengan kita yang di luar gitu? Dari vaskes satu ke Eh, vaskes apa sih vaskes yang paling awal itu satu atau dua ya lupa. Tingkat Puskesmas satu. itu. Nah, vaskes tingkat satu ke tingkat dua gitu. Kalau di lapas juga sama atau enggak? Terus bener nggak sih Mbak kalau gitu? Lihat-lihat juga di film, di sinetron gitu. Kalau tahanan itu masuk rumah sakit tetap diborgol gitu di tempat tidurnya atau kayak gimana sih gitu? Bener atau enggak gitu? Oke, jadi kalau sistem rujukan itu ya kalau menggunakan BPJS ya memang sesuai alurnya. Kita tetap harus mengikuti alurnya dari Vaskes tingkat satu, kemudian nanti dari Vaskes itu apakah memang membutuhkan rujukan lebih lanjut atau tidak. Kalaupun memang iya ya kemudian dirujuk lagi biasanya ke rumah sakit tipe C dulu gitu kan. Hmm. Kemudian nanti dari rumah sakit tipe C kalau memang membutuhkan lagi perawatan lebih lanjut harus dirujuk ke rumah sakit yang tipe B atau tipe A juga ya. Ya kita ikuti prosedurnya karena memang pada prinsipnya sama saja. Itu kalau menggunakan ini ya tapi ya kalau menggunakan BPJS ya. Kalau dia Hmm. memang tidak menggunakan BPJS sih beda lagi ceritanya. Tapi sejauh ini sih narapidana yang saya tangani sih semuanya menggunakan BPJS ya. BPJS. Terus kalau masalah di borgol dan sebagainya, jadi kita memang punya SOP, Mas. Jadi SOP-nya. kalau narapidana keluar lapas itu walaupun dalam keadaan sakit pun ya itu memang harus diborgol karena demi keamanan gitu kan. Ya bukannya kita mau apa ya? Ya memang harus seperti itu. Jadi memang sudah Standarnya seperti itu ya. SOP-nya seperti Hmm. itu kan kita juga kalau ya, ya kalau kita bekerja juga kan ya harus sesuai dengan standar, nggak bisa kita mau punya aturan sendiri kan? Benar, tetap dibatasi oleh SOP gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Ya Hmm. gitu. Jadi ya ya sebenarnya memang agak kasihan sih, Hmm. cuman ya gimana gitu. Yang udah aturannya. Berarti Gimana? berarti apa ya? Mm-mm. Muncul dilema juga gitu ya. Ini kok sakit tapi diborgol gitu. Padahal sakitnya parah gitu kok bisa gitu. Ya, atau gini ada level-levelnya enggak sih Mbak gitu. Misal yang boleh diborgol itu yang Mm-mm. masih sadar gitu. Tapi kalau sudah nggak sadar dilepas borgolnya atau sadar nggak sadar tetap diborgol gitu. Ada tingkatan-tingkatan tertentunya enggak sih? Ada gradasi-gradasinya gitu. Oke, sebenarnya itu lebih ke apa ya? Naluri kita juga sih masih. Memang Hmm. kita punya aturan yang memang harus ditegakkan gitu ya. Kalau misalkan si narapidananya ini masih bisa berjalan, bahkan masih bisa berlari, kan nggak selalu sakit itu dia harus tiduran gitu kan ya. Ya. Nah, kan nggak harus selalu tiduran kan ya. Kita tetap harus melakukan apa ya penerapan SOP sesuai standar karena kan bukan hanya itu kita juga mau bekerja dengan aman gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau beberapa saya juga menemukan beberapa pasien saya yang narapidana saya yang
memang kondisinya sangat kritis dan lain-lain gitu ya, Hmm. nggak mungkin dong saya borgol gitu ya, karena kan udah pasti tangannya penuh Ah, gitu ah, kan ah. ya, Ah. tangannya Iya. pasti penuh sama infus dan sebagainya, dan dia juga sudah terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya ya. Ya itu kan kayak ketika kami apa namanya tanyakan pun ke atasan ya pasti atasan juga ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah melaporkan kondisinya seperti Makin ini loh. apa? Gitu. Nah, Iya. kalau kalau masih memungkinkan buat berjalan berlari itu di borgol Nah, gitu. Tapi kalau iya. misal buat Tuh. gerak aja susah gitu ya ngapain di Iya. borgol? Apalagi kalau udah nggak sadar, udah koma gitu. Nah, Kayak ngapain gitu kan ya. Ya, cuman tetap kita mengantisipasi apapun itulah. Karena kan nggak pernah ada yang tahu ya berarti apa yang tetap terjadi. kalau di luar pun kalau misal sakit tuh Mbak, tetap ada Hmm. perawat yang mendampingi atau apa sih, polsuspas gitu yang mendampingi itu atau dilepaskan begitu saja dengan penjagaan rumah sakit gitu Mbak. Oh, pasti ada yang mendampingi dong, Mas Bujang. Nanti kami lepas seragam kalau nggak didampingi. Oh, tetap ada Jadi pendampingan gitu memang didampingi. Entah itu sama perawat harus ataupun ada. sama polisinya gitu ya. Iya, kalau dia masih statusnya tahanan tahanan jaksa atau tahanan kepolisian ya kita kita bersurat, kita laporkan bahwa ini eh, tahanan yang bersangkutan sedang dirawat inap. Nanti biasanya mereka yang melakukan penjagaan. Nah, Tapi kalau kalau itu dilapas. sudah statusnya narapidana, Hmm. kalau sudah statusnya narapidana ya kita yang jaga. Jadi kan memang ada, kalau saya kan bagian keperawatan nih, kalau Hmm. ada bagian lain, bagian pengamanan, nah, itu memang menjaga 24 jam, sip-sipan gitu, ganti-gantian. Ada itunya nggak sih Mbak apa namanya? eh, Ketentuannya misal kalau penyakit ini yang jaga satu Apa? orang gitu, tapi kalau yang udah ini dua orang, tiga orang gitu. eh Ada, memang ada standarnya sih Mas. Biasanya kalau piket malam itu 2 orang, tapi Hmm. kalau pagi dan siang itu satu-satu. Orang. Tapi tetap ada apa ya, ada yang kontrol gitu. Entah itu kami dari tim medisnya atau dari perwiranya gitu, Hmm. Hmm. pejabat-pejabatnya yang kontrol ke rumah sakit gitu. Tapi kalau malam dia berdua karena kan malam itu yang paling riskan gitu ya. Hmm. Iya sih, kalau Gitu. satu orang ngantuk gitu kabur gitu bisa bisa Iya. bisa kabur ya. Kalau dua orang kan bisa gantian gitu ya, Iya. Heeh. sip-sipan Terus jaga. kalau siang juga kan banyak orang ya biasanya di rumah sakit juga kan pasti ngeliat gitu. Hmm. Nah, Satu, satu terus aja kalau cukup. kalau ibu melahirkan juga sama Mbak gitu, atau gimana? Sama, Hmm. pada dasarnya sama, cara cara merujuknya juga sama, ya semuanya sama. Cuman ya mungkin apa namanya kalau ibu melahirkan kan ya namanya nanti dia pulang bonus 1 gitu kan ya. Hmm. Pas dia kembali ke lapas bonus 1 kan ya. Jadi ya harus apa administrasinya juga harus lebih lengkap lagi karena kan Hmm. yang masuk tadinya kan keluar 1, yang masuk Ya, 2. jadi dua. Itu Dua. ada gerasi nggak sih Mbak buat buat ibu melahirkan gitu kan? Kalau biasanya kalau kita sebagai pekerja tuh ada cuti melahirkan gitu. Tapi kalau misal di lapas ada Mm-mm. cuti melahirkan sebagai narapidana atau enggak gitu? Nggak ada sih kalau itu nggak ada, sama semua sih. Jadi kayak apa namanya remisi Hmm. gitu-gitu itu atau hak integrasi seperti cuti bersyarat dan lain-lain itu kan didapatkan ketika narapidana itu apa memberikan kewajibannya sebagai narapidana seperti melakukan Hmm. mengikuti pembinaan dan syarat-syarat yang lainnya gitu. Berarti tidak Jadi ada ya gitu. Kalau udah selesai melahirkan ya balik lagi gitu ke rumah balik sakit lagi enak ya, aduh aja gitu. enak aja. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian Mbak, Apa nih? di masyarakat atau di luar gitu, di orang-orang umum itu ada stereotip bahwa napi adalah pantas dihukum gitu. Bagaimana sih Mbak Mentari itu menjaga sisi kemanusiaan dan merawat mereka gitu? Oke, ya betul sekali. Saya sering sering menemukan sih Mas Ujang ya. Bahkan yang saya sangat-sangat saya sayangkan itu terkadang itu keluar dari
mulut tenaga kesehatan juga gitu kayak, Hmm. ih ngapain sih kamu urusin nemen banget gitu kan ya kayak ngapain terlalu diurus gitu kan ini penjahat biarin aja gitu kan kayak Gitu. saya kadang kan miris gitu kok bisa kata-kata itu keluar gitu ya dari seorang tenaga kesehatan gitu kan padahal kan kayak kami kan sudah disumpah gitu kami punya etika juga bahwa ya kita nggak boleh membeda-bedakan mau siapapun itu ya kita harus memberikan perawatan gitu loh nggak boleh misalnya dia narapidana terus nggak boleh dirawat itu kan nggak boleh jadi kalau saya sendiri sih kalau saya sih pegang prinsip gitu kan ya kalau profesi saya ini kan bukan untuk menghakimi Ini ya. tapi untuk merawat jadi ya jadi tapi untuk merawat jadi kan ya mereka mungkin memang pernah salah tapi kan mereka tetap manusia gitu kan mereka tetap manusia mereka juga eh, perlu diperlakukan dengan layak kemudian perlu diberikan kesempatan untuk pulih gitu kan jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di lapas ya mengajarkan gitu bahwa ya kesehatan itu hak gitu loh Hmm. hak hak dasar gitu yang harus memang kan gitu loh jadi saya berusaha hadir itu bukan hanya untuk fisik mereka gitu ya, tapi juga dari sisi kemanusiaannya gitu, Mas Nah, Ujang. berarti hak kesehatan itu dan hak kemanusiaan itu tidak diputus serta-merta ya, walaupun dia melanggar pidana gitu. Berarti yang melanggar pidana itu yang Iya, dibatasi cuma kebebasannya aja ya, untuk kesehatan atau hal-hal ya kebutuhan betul. manusia tetap dipenuhi semua gitu ya oleh lapas. Iya, Oke, ini jadi apa ya? Jadi insight baru juga bagi. iya. Jadi yang dicabut itu hanya hak kebebasan, tapi hak yang lainnya itu tuh tidak ada yang dicabut gitu. Mereka berhak gitu mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar gitu. Oke, terus gimana sih Mbak relasi antara narapidana gitu, hubungan antara napi dengan petugas gitu, terutama ya perawat gitu dalam apa yang mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Pernahkah muncul yang namanya trust atau enggak gitu? Ya kalau trust itu sih kita bangunnya perlahan ya pasti Mas Ujang ya. Hmm. Jadi kalau kita bekerja di lapas itu memang kita harus punya empati yang tinggi gitu. Hmm. Kalau kita tuh berempati gitu kan ya, kita tidak menghakimi mereka gitu kan. Ya otomatis mereka pun ada rasa terbuka gitu dengan kita. Karena kan mereka sudah ada di lapas itu pun mereka sudah artinya sudah menjalani hukuman gitu. Terus kenapa kita harus menghakimi lagi gitu sebagai petugas gitu kan. Jadi kan kalau uh, ada rasa saling menghargai gitu kan antar sesama manusia, kita benar-benar hadir gitu sebagai sebagai manusia gitu yang berempati. Jadi bukan sekedar petugas aja, bukan sekedar petugas yang jagain mereka, bukan gitu. Tapi tetap apa ya, walaupun walaupun dia narapidana tetap harus memanusiakannya juga gitu ya. Iya, pasti harus. Kan eh, setiap manusia itu punya kesempatan kedua. Hmm. Oke. Betul Oke. nggak? Kita Kesempatan kedua nggak ya. boleh menghakimi. Hmm. Iya. Yang boleh menghakimi hanya Tuhan semata gitu. Kamu udah dikasih Tuh. kesempatan beberapa kali masih sama, pulang sini. Itu lebih itu lebih Ya ngeri itu gitu. makanya itu tadi. Iya, makanya itu tadi kan harapan kita tuh kalau di lapas itu kan makanya dilakukan pembinaan itu kan ya itu tadi tujuannya seperti yang saya bilang di awal supaya mereka itu tidak kembali lagi ke lapas gitu. Jadi bisa balik jadi masyarakat seperti pada umumnya gitu. Bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi jangan sampai dia kembali lagi. Kalau dia sampai kembali lagi ke lapas artinya pembinaan yang dilakukan di lapas itu belum berjalan dengan optimal gitu. Pernah nggak Mbak kayak gitu gitu nemuin narapidana udah masuk terus keluar terus masuk lagi gitu. Pernah lah pasti ya, memang nggak banyak sih, hanya Kasusnya juga beberapa. sama Mbak. Biasanya sih kasus yang sering mengulang itu narkotika. Oh, Narkotika, pencurian itu biasanya mengulang. Tapi kalau remedi. hmm ya nggak, ya Remedi. kita nggak tahu ya kenapa. Mungkin kalau narkotika kan
kita udah tahu lah ya adiksi ya, Canduan. Nah, canduan. Terus kalau pencurian ya mungkin karena udah sifat kali ya atau kebutuhan, saya juga nggak tahu. Biasanya sih dua kasus itu sih yang paling sering ngulang. Sama penipuan. Penipuan itu mungkin tabiat kali ya. Kalau kita bilangnya itu orang yang suka nipu tuh emang udah tabiat kan. hmm. Nah, jadi dia akan nipu-nipu terus kalau ketika ada kesempatan nipu lagi, nipu lagi. Nah, terus pernah dibercandain gak Mbak pas apa ya? Pas dia balik lagi, kamu ngapain ke sini lagi? Apa nggak bosen gitu? Apa nggak capek gitu? Sering lah, sering kayak ada yang sampai 3 kali gitu Ya kan. Kayak kamu Allah. ngapain balik lagi? Kamu kangen sama lapas, sama di kamu betah di lapas. Ya kayak gitu aja. Cuman ya udah kita juga nggak mungkin mau terlalu bilang gimana-gimana kan ya. Ya dia juga pasti udah masuk ke dalam lapas lagi tuh udah perasaannya mungkin udah gak karu-karuan juga kan ya. Cuman ya sudah mau Mau diapakan. Jadi gimana kita sebagai lagi gitu. petugas ya udah Hmm. melakukan pembinaan aja semaksimal mungkin. Ya dengan harapan-harapan supaya dia benar-benar taubat lah gitu. Oke Mbak, di luar kesehatan nih, di luar kesehatan. Hmm. Ada nggak sih apa ya kasus-kasus yang konyol, yang lucu gitu terus masuk lapas gitu? Apa ya kasus konyol ya? Banyak sih kasus konyol ya. Yang Cuman paling diingat aja gitu, yang paling paling lucu, paling konyol itu apa kok bisa masuk lapas gitu gara-gara kasus konyol gitu. apa ya? Ini versi saya ya, nggak tahu versi Ah, ini konyol yang atau enggak ya. ya ya menurut Mbak Mentari aja gitu. Yang pertama menurut saya konyol itu cuman gara-gara dia lagi belanja ke warung, Hmm. warung sayur gitu. Terus ada sedikit kata-kata tukang sayur itu yang mungkin nggak enak didengar sama dia. Terus dia udah lempar-lemparan sayur mereka. Masuk penjara kayak ya Allah, perkara Lempar-lemparan gitu saya. doang gitu loh. Perkara gitu doang gitu. Terus ada juga sih yang agak lebih lucu lagi. Itu dia masuk penjara karena dia menipu pasangannya. Jadi dia itu menikah, Mas Ujang. Hmm. Jadi dia itu perempuan. Dia Hmm. itu ngaku laki-laki. Jadi dia menikahlah sama perempuan. Hmm. Paham nggak? Paham, Nah paham, jadi paham. dia sudah menikah, baru nih sadar si pasangannya ini kalau dia ini menikahi perempuan juga, bukan laki-laki. Gitu. Apa Dan emang secara secara penampilan dia laki banget gitu atau iya, dari wow? secara penampilan dia memang laki kan sering kan ada sih Hmm. perempuan-perempuan yang penampilannya seperti laki-laki. Memang sih dia. Cuman ya, ya menurut saya konyol juga kok bisa gitu loh. Ada orang nikah nggak diliatin asal usulnya gimana gitu kan? Hmm. Kayak kok bisa gitu loh? Itu kan gender itu kayak hal yang sulit banget dibohongi gitu kan? Hmm. Kayak lu cinta Lunanya udah operasi aja kita masih tahu dia laki-laki gitu kan? Oke, ada ya yang kayak Ya, kayak makanya itu gitu kayak lucu gitu. banget gitu. Kayak aneh aja gitu bisa-bisanya gitu ada kasus-kasus yang seperti itu gitu. Oke, ya kembali balik lagi kayak ke topik Hmm. kesehatan nih. Eh, Selama di kerja di lapas nih Mbak gitu, Hmm. apa ada nggak sih kebijakan atau prosedur yang menurut Mbak Mentari itu harus diubah pada sistem kesehatan di lapas agar lebih manusiawi dan juga lebih adil gitu Pak bagi para narapidana? Oke, pastinya ya pasti perlu lah Mas ya. Hmm. Jadi seiring berkembangnya zaman, seiring dengan apa namanya bertambahnya kebutuhan-kebutuhan gitu kan ya. Pasti kita perlu lagi evaluasi gitu ya. eh, apa terhadap sistem-sistem yang ada di lapas gitu kan ya. Hmm. Misalnya tuh kayak eh, perlu ditetapkannya standar minimal layanan kesehatan perempuan di lapas itu seperti apa aja gitu kan. Hmm. Kemudian apa namanya? hmm, dalam menentukan misalkan nih, ini misalkan ya, misalnya dalam menentukan anggaran untuk kesehatan reproduksi seperti ya untuk pembalu dan sebagainya, mungkin perlu di apa ya? Perlu dikaji Diperbarui lagi gitu. gitu bersama. Iya, bersama orangnya, bersama
orang-orang yang memang ahli gitu, tim-tim yang ahli gitu kan, kayak jangan sampai kebijakan itu dibuat tanpa ada pertimbangan-pertimbangan gitu kan ya kan kan yang paling paham gitu kan kebutuhan wanita itu seperti apa ya pasti yang ahlinya gitu kan ya. Jadi Hmm, jangan sampai kebijakan-kebijakan itu ada tapi ketika pelaksanaannya itu ya tidak sesuai gitu loh. Misalkan kayak diberikan jumlah pembalut hanya 4 gitu untuk satu orang narapidana per bulan itu kan kayak kayak apa ya nggak mungkin cukup gitulah ibaratnya kan lah ya nah, gitu itu kira-kira lah gitu itu aja kira-kira kemudian ya eh, mungkin juga dari sisi pelayanannya juga mungkin kayak ya harus ada penambahan petugas jadi harus mungkin ada petugas untuk edukasinya terus kemudian mungkin ada juga perlu tambahan psikolog apalagi kan kalau di lapas tuh kayaknya layanan psikologis itu sangat perlu gitu kan ya hmm, tapi memang masih sedikit sekali psikolog yang ada di lapas itu kemudian juga khususnya untuk perempuan nih ya sistem juga harus mengakui kalau perempuan itu punya kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial yang berbeda dengan laki-laki jadi memang harus benar-benar dibuat sistem yang memang mengatur tentang pelayanan kesehatan atau pelayanan khusus penjara wanita gitu. hmm. Gitu sih. Ya, ya semoga apa ya ini kan Mbak Mentari selaku selaku orang lapangan paham betul ya. Ya semoga nanti ada yang mendengar ini gitu dan ada yang mengkaji dialog ini gitu. Oke, kemudian ya semoga aja gitu ada yang mendengar gitu harapannya Semoga aja seperti ya. itu. Kan nggak ada Kan yang tahu. nggak ada yang tahu juga kan benar. Nah, kemudian Mbak Ya. sebagai perempuan juga ya Mbak, sebagai perempuan yang kerja di lingkungan yang rentan dan juga tertutup, Mbak Mentari juga kan butuh menjaga kesehatan mental juga gitu. Nah, caranya Mbak Mentari sebagai orang yang kerja di lapas dan memenuhi apa ya kebutuhan penjagaan mental narapidana, Mbak Mentari sendiri ngejaga mentalnya kayak gimana gitu? eh saya sih kalau saya menjaga mentalnya yang pasti dengan rutin olahraga. Maksudnya jangan udah tahu kan kalau saya Iya. sih paling aktif. Si paling atlet. Nah, Itu yang pasti itu sih. Jadi kita tuh ya harus seimbang lah work life balance gitu kan hmm, jangan sampai kita kerja kerja aja fokus gitu tapi kita nggak sayang sama diri kita sendiri gitu dengan kita olahraga tidur yang cukup terus makan makanan yang bergizi itu kan udah ya sedikit banyak menyumbang kesehatan mental kita gitu kan ya terus juga hmm, yang paling penting itu ya support system dari ini sih dari keluarga dari teman-teman gitu juga karena memang kerja di lapas ini memang apa ya kan Mas Ujang pernah dengar nggak istilah energi itu menular gitu ya? ya pernah. Nah, ya kan energi itu menular. Jadi memang kita harus pinter-pinter gitu apa ya, memanajemen gitu kondisi fisik dan mental kita. Jangan sampai kita malah Bawa terbawa gitu gitu dengan energi-energi yang negatif. energi negatif gitu kan ya. Ya gitu sih. Kalau saya sih itu sih ya dengan saya olahraga, dengan saya punya teman-teman yang saling support, keluarga gitu aja sih sebenarnya. Itu ya Nggak terlalu. untuk mencegah energi negatif yang masuk ke kita, energi positifnya harus ditambah lagi. Iya, harus Agar tambah lagi. dukungan-dukungan Oh, keluarga, teman dan lain juga sangat penting gitu untuk menjaga mental sebagai apalagi kerja di lingkungan yang tertutup dan rentan gitu kayak gitu. iya betul, Mas Oke, Ujang. terakhir Mbak, Ya, jika kalau misalnya publik atau masyarakat itu bisa melihat satu hal dalam lapas yang selama ini tersembunyi gitu. Hal apa yang ingin Mbak Mentari sampaikan kepada mereka? eh jadi bahwa di balik tembok penjara yang tinggi itu, Hmm, mereka itu tetap manusia. eh Mereka khususnya di lapas perempuan ya, mereka itu merupakan seorang ibu, mereka juga seorang anak, mereka seorang perempuan yang juga ingin berubah, ingin sehat, ingin hidup yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai menutup pintu mereka
karena setiap narapidana itu berhak memiliki kesempatan kedua. Setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah orang yang bisa menyadari kesalahannya dan kemudian mau memperbaiki diri. Itu aja sih. Oke, Mbak. Nah, itu ya Gitu. teman-teman. Dari luar mungkin kita bisa melihat ya lapas itu hanya sebagai tempat hukuman gitu. Tapi dari dalam kita bisa belajar tentang sisi lain seperti keadilan, kesehatan, dan juga kemanusiaan juga hadir di dalam lapas itu. Nah, tadi lewat cerita-cerita tadi, kita jadi tahu juga bahwa merawat itu bukan hanya soal memberikan obat ya, bukan hanya soal memberikan pelayanan kesehatan saja, tapi juga tentang mendengarkan, memanusiakan, dan juga kadang bertahan di tengah sistem yang keras seperti lapas. Oke, terima kasih sudah ikut menyimak perjalanan kita hari ini. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih peka, bukan hanya pada yang merdeka, tapi juga yang sedang menjalani masa hukumannya. Karena di balik kunci dan obat, ada manusia yang juga ingin sembuh, ingin didengar, dan ingin dimengerti. Oke, terima kasih Bementari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang lebih menarik dan tentunya akan semakin menarik. Sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Terima kasih Hujan. Bang Mentari.